Pada episode sebelumnya, On The Spot membahas bagaimana Sumanto mencuri jasad di desa tetangga dan memakan jasad perempuan berusia 81 tahun yang bernama Mbah Rina. Setelah berita pencurian menyebar, seluruh penduduk ketakutan dan tidak berani tinggal sendirian di dalam rumah. Warga terpaksa memperbanyak tim ronda untuk bergantian berjaga di desa. Keresahan warga akhirnya mulai mereda ketika polisi menemukan sebagian potongan tubuh Mbah Rina di gubuk Sumanto. Pria kelahiran 3 Maret 1972 ini seolah terampil mencuri dan membawa jasad tersebut ke rumahnya karena berhasil membuat kedua orang tuanya sendiri tidak mengetahui keberadaan jasad yang sebagian potongan tubuhnya sudah dimasak oleh anaknya ini. Selain potongan tubuh Mbah Rina, ada 2 buah potongan tubuh fit laki-laki juga tersimpan di dalam sebuah botol di rumah Sumanto. Milik siapakah ini? Setelah terbukti mencuri dan memakan jasad, Sumanto harus berhadapan dengan hukum. Proses hukum yang dilakukan untuk Sumanto mengundang perdebatan dari berbagai kalangan. Ketika pertama kali diperiksa oleh tim psikolog, mereka menemukan bahwa Sumanto menderita kelainan jiwa. Namun, setelah berhari-hari diwawancara, barulah petugas menemukan fakta bahwa Sumanto melakukan pencurian dengan keadaan sadar. Jadi, ia bisa terkena hukum pidana. Di ranah hukum, belum ada yang mengatur tentang penculikan jenazah. Sumanto pun nyaris lolos dari hukuman penjara. Jaksa lalu menjerat Sumanto dengan pasal 362 KUHP tentang pencurian. Pasal ini berbunyi, barang siapa mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk memiliki barang tersebut secara melawan hukum, dipidana karena pencurian dengan pidana penjara paling lama 5 tahun. Namun pasal ini juga menjadi perdebatan karena yang dicuri oleh Sumanto adalah jasad. Jasad tidak termasuk barang karena definisi barang adalah sesuatu yang bernilai ekonomis. Untuk mengatasi hal ini, Majelis Hakim yang waktu itu diketuai oleh Sumargiatmo melakukan terobosan hukum, meluaskan makna barang menjadi sesuatu yang memiliki nilai-nilai kerohanian yang melekat antara benda dengan ahli warisnya. Dengan perubahan penafsiran ini, kasus Sumanto bisa memenuhi pasal pencurian yang dimaksud. Setelah perluasan makna barang, Majelis Hakim memberi hukuman maksimal sesuai dengan ancaman pasal 362 KUHP, yaitu 5 tahun. Namun banyak pihak yang menganggap hukuman tersebut belum adil, karena perbuatan yang dilakukan manusia kanibal ini cukup sadis, sehingga mengusik rasa keadilan masyarakat. Bagaimana menurut Anda? Ketika proses investigasi, Sumanto sempat mengaku bahwa ia tidak hanya memakan jasad Mbah Rina saja. Ia juga pernah memakan jasad korban kecelakaan kereta yang potongan tubuhnya tertinggal di rel. Tak hanya itu, lebih sadis lagi, ia juga mengaku pernah membunuh temannya sendiri hanya karena uang Rp1.000. Terakhir, ia mengaku membunuh 2 orang begal dan memakan potongan tubuh mereka mentah-mentah. Namun polisi tidak memproses pernyataan ini, lantaran tidak ditemukan bukti-bukti yang mendukung pernyataannya.
Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purbalingga memvonis Sumanto dengan hukuman 5 tahun penjara. Sumanto pun menerima putusan ini dengan pasrah. Ia menjalani hukumannya dan tidak pernah mengeluh tentang kehidupannya di penjara. Meskipun tidak pernah membuat keributan di penjara, kehadirannya membuat banyak napi ketakutan. Mereka takut akan kehadiran sosok seorang kanibal di dalam penjara yang sama dengan mereka. Tidak ada yang mau tinggal satu sel dengannya, sehingga pemakan jasad ini harus tinggal sendirian di penjara selama menjalani hukuman. Saat diwawancarai media, Sumanto mengaku lebih senang tinggal di penjara karena makanannya terjamin dan sesuai dengan seleranya. Jika Sumanto dikenal sebagai kanibal pemakan daging manusia, di dalam penjara Sumanto memiliki menu makanan favorit yang cukup unik, yakni tumis kangkung dan ikan asin. Yang menjalankan hari-harinya dengan rajin beribadah dan kerja bakti bersama para napi lainnya. Sumanto seharusnya menjalani hukuman di penjara selama 5 tahun. Namun di tahun ketiga, pria ini dibebaskan karena berkelakuan baik. Sayangnya, penduduk desa tempat ia tinggal tidak ada yang mau menerima Sumanto karena alasan keamanan. Banyak yang masih takut dengan kelakuan yang suka makan jasad. Kepala Dusun Palumutan Kamangkon, Purbalingga, Jawa Tengah waktu itu, Cipto Mulyono, mengaku banyak didatangi ibu-ibu yang menolak kedatangan Sumanto kembali ke desa mereka. Apa jawaban si kepala dusun? Apakah Sumanto berhasil diterima masyarakat? Akankah ia membuat keributan dan kembali meneror warga desa dan kembali memakan jasad? Temukan jawabannya setelah jeda berikut. Sumanto seharusnya menjalani hukuman di penjara selama 5 tahun. Namun di tahun ketiga, pria ini dibebaskan karena berkelakuan baik. Sayangnya, penduduk desa tempat ia tinggal tidak ada yang mau menerima Sumanto karena alasan keamanan. Banyak yang masih takut dengan kelakuan yang suka makan jasad. Kepala Dusun Palumutan Kamangkon, Purbalingga, Jawa Tengah waktu itu, Cipto Mulyono, mengaku banyak didatangi ibu-ibu yang menolak kedatangan Sumanto kembali ke desa mereka. Meskipun mendapatkan penolakan, sang kepala dusun mengaku bahwa ia juga menerima beberapa penawaran dari berbagai pihak untuk menampung Sumanto. Ada yang menawari pekerjaan sebagai penagih hutang, keperluan dagang, hingga entertainer. Namun akhirnya Sumanto lebih memilih menyerahkan diri ke Panti Rehabilitasi Sosial Mental dan Narkoba di Desa Bungkanel, Kecamatan Karanganyar, Purbalingga, Jawa Tengah. Rumah rehabilitasi yang dipimpin oleh Supono Mustajab ini menerapkan pengobatan mental dan spiritual dalam mengobati pasiennya. Sejak kehadiran Sumanto, pengunjung panti menjadi ramai. Saat ini, Sumanto masih tinggal di panti rehabilitasi tersebut. Hubungannya dengan keluarga dan sanak saudara semakin membaik. Namun tetap saja, masih banyak masyarakat yang takut akan keberadaannya, termasuk para tetangga. Padahal beberapa tahun berada di panti rehabilitasi membuat Sumanto menjadi lebih tenang. Kini, ia sering diundang untuk menjadi pembicara di acara-acara pengajian dan dakwah. Ada cerita unik yang muncul tentang Sumanto di panti ini. Belakangan, Sumanto sering merengek minta dicarikan istri untuk merawat dirinya dan anak-anaknya nanti. Para pembimbingnya di panti rehabilitasi mengatakan, jika pria nyeleneh ini sedang tidak ada kerjaan, keinginan untuk memiliki istri muncul dan membuat ia uring-uringan. Bahkan ia sempat dikabarkan mogok makan karena keluarganya tidak menggubris permintaannya untuk menikah dan membina keluarga. Sumanto bahkan mengiming-imingi
bahwa ia akan membayar seluruh biaya pernikahan dan menjamin kehidupan wanita yang menjadi istrinya kelak. Wajar saja jika Sumanto berkata seperti itu, karena menurut guru spiritualnya, penghasilan Sumanto ketika menjadi pembicara pada acara pengajian bisa mencapai jutaan rupiah. Selama ini, sebagian besar disumbangkan untuk membiayai pembangunan masjid dan pesantren. Belum diketahui pasti kapan Sumanto akan benar-benar dilepas ke lingkungan masyarakat. Meski sudah menjadi pendakwah, citra Sumanto sebagai kanibal jasad tidak bisa dilupakan begitu saja oleh masyarakat.